Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Hidup Sehat, senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda. Nah pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas sudah berolahraga tapi mengapa ya bisa terkena stroke. Kita akan membahasnya bersama dengan dokter cantik. Di sebelah saya sudah ada dokter Lilir. Halo dokter, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin habis maraton ya? Iya. Betul habis maraton ya? Iya, jadi dokter Lilir ini juga selain dokter tapi juga pelari handal gitu ya dok ya? Kebetulan hobi lari. Nah dokter, kita akan membahas mengenai sering hidup sehat, melakukan hidup sehat tapi masih terkena stroke. Nah berkaitan dengan hal tersebut ada fakta atau mitos dokter? Siap. Nah fakta atau mitosnya adalah olahraga saat tubuh tidak fit dengan anggapan agar sehat kembali gitu ya, ternyata membuat seseorang gampang terkena stroke. Itu fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos? Yes. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nih ya kita sakit ringan gitu, misalnya cuma bersin, flu ringan, itu justru olahraga di luar terkena matahari gitu bisa memperbaiki atau mempercepat kesembuhan gitu. Oh. Tapi nih ya kalau memang udah sakitnya berat, misalnya flu berat, ada demam atau nyeri kepala hebat gitu, ya jangan olahraga, istirahat dulu. Oh gitu, jadi kalau untuk demam itu justru tidak dianjurkan ya? Terus, jangan dulu istirahat. Kalau gitu penyakit-penyakit apa aja tuh yang kemudian dianjurkan untuk berolahraga gitu? Ya seperti misalnya flu ringan, gitu ya, flu ringan atau misalnya tadi cuman bersin-bersin tanpa demam, atau misalnya badannya kaku, pegel-pegel, nah itu olahraga yang ringan dulu. Oh oke. Nah dok, kalau misalnya kayak stroke gitu, selain dari penyebabnya makanan, ada penyebab apa lain sih yang kemudian menjadi penyebab dari penyakit stroke itu? Oke, banyak banget ya. Jadi stroke itu adalah multifaktorial gitu. Terus juga disebut lifestyle disease. Oh. Nah, jadi dari gaya hidup yang nggak sehat. Jadi selain dari makanan, darah tinggi gitu ya, kolesterol, jantung. Nah, itu yang paling sering menyebabkan stroke. Oh gitu. Nah tuh pemirsa, itu karena dari gaya hidup yang nggak sehat. Tapi kalau misalnya dia sudah rajin nih olahraga gitu ya, tapi dia masih kena, itu tuh karena apa dokter? Nah, jadi kalau misalnya nih kita udah rajin olahraga kena stroke, masih bisa nggak? Masih bisa. Iya, itu kenapa tuh? Oke, gitu? Karena tadi itu stroke itu adalah multifaktorial. Gitu ya, multifaktorial. Jadi macam-macam penyebabnya. Bisa dari yang tadi tuh ada kelainan jantung, gitu ya, kelainan pembuluh darah yang kita nggak tahu dan muncul saat kita berolahraga yang tidak sesuai dengan kondisi kita. Oh oke. Nah ada fakta atau mitos lagi nih dokter. Olahraga terlalu berat seperti ngangkat beban yang ekstrim ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan stroke. Itu fakta atau mitos sih dok? Fakta. Fakta. Ya, jadi mengangkat tadi ya beban terlalu berat kayak deadlift gitu ya, itu bisa ingin membangun otot. Pengen membangun otot ya, bagus badannya ya, bodybuilder gitu misalnya. Itu memang bisa meningkatkan risiko stroke apabila tidak dilakukan dengan benar. Ya, dengan mendadak, dengan beban yang terlalu berat gitu, itu bisa memicu namanya ada diseksi aorta. Diseksi jadi pecah pembuluh darah, sobekan pembuluh darah leher. Dan itu bisa mengakibatkan stroke bagian belakang dari sirkulasi posterior. Nah, jadi orang biasanya kalau ngangkat beban berat itu tahan napas, ya, ngeden gitu ya. Nah, itu bisa namanya adalah falsafa, teknik falsafa. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan di intrakranial dalam otak. Nah, terus kalau kita lagi ngangkat beban yang berat, tensi kita, tekanan darah kita bisa tiba-tiba naik. Nah, kalau dia kondisinya memang sudah ada kelainan sebelumnya, itu bisa memicu stroke itu tadi. Tapi selain stroke ada nggak sih dok penyakit-penyakit lain yang kemudian itu membahayakan begitu? Karena dengan dia mempunyai penyakit tersebut maka dia tidak boleh melakukan olahraga-olahraga yang berat gitu. Betul, bisa. Kalau misalnya tadi kalau kaitannya sama angkat beban berat ya tentunya misalnya dia punya saraf kejepit gitu ya, HNP di pinggang lah, itu harus hati-hati. Oke. Nah terus apa lagi dok selain angkat beban yang kemudian beresiko ternyata? Beresiko. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nah pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah di Hidup Sehat ya.